family at war. So I encourage you, family, husband and wife to come. If you plan to have family, to come. Because we're going to talk a lot about what happens in the family, global perspective, but also how Christian, how the church has to, set up the attitude to face these things and actually, inevitably, come to us, come to our door. So I encourage you, saya meminta untuk yang. Alright, my message today should be facing the accusations of hypocrisy. Indonesia, engkau benar-benar adalah jamrut Katulistiwa. Kau semboyan negeri ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Walaupun kita beda suku, beda kultur, beda bahasa, tetapi kita tetap bersatu. Saya bahas dulu apa yang kita bahas kemarin, bahwa serangan dari dalam itu sangat berbahaya dibanding serangan dari luar. Makanya kita sebagai orang percaya harus terus membangun awareness ini, bahwa serangan dari dalam itu sebenarnya jauh lebih berbahaya. Kalau iblis dapat kalahkan kita dari dalam, maka dia dengan mudah sekali masukkan sesuatu yang dari luar. Ingat, perceraian tidak pernah terjadi karena adanya pihak ketiga. Pihak ketiga hanyalah merupakan, saya sebut saja sebagai pelengkap penderita di situ. Tujuan keluarga yang saya berikan pada saudara itu cuma 3 yang penting saja. Tapi kalau saudara mau perhatikan, sangat penting, yang paling penting, baru kemudian kita akan lihat, itu adalah gini. Tujuan keluarga sebenarnya, salah satu tujuan keluarga dalam menyatakan sifat Allah itu adalah ini. Supaya keluarga bisa menyatakan apa yang disebut dengan gaya hidup perjanjian. Bilang dulu, gaya hidup perjanjian. Itu kita sebut sebagai covenant lifestyle. Covenantal lifestyle ini penting sekali. Gadget, perkembangan dunia ini, gadget. Everybody say gadget. Gadget telah menjadi salah satu serangan terhadap kehidupan keluarga kita hari-hari ini. Nah, saya tidak bilang gadget salah, saya tidak bilang. Tapi kebudayaan di balik gadget yang dikembangkan oleh para pencipta gadget ini telah membuat kita menjadi orang-orang yang seolah-olah menganggap gadget lebih penting daripada istri kita. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, 1 John chapter 2, 15 to 17. Hanya baca saja, hanya untuk memberitahukan pada saudara tentang bahayanya ini nih,
mementingkan diri sendiri. Kita sangat individualis memang, bahaya. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa mungkin saya harus jelaskan ini ya. Sudah tahu bedanya dunia dan bumi? Tahu bedanya? Tahu bedanya dunia dan bumi? Dunia itu sistem. Dunia itu sistem, bumi itu tempat. Saudara, kami punya prinsip bahwa kami tidak bangun keluarga bahagia, tapi kami bangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Karena kita percaya waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti berbahagia. Supaya semua orang, saya suka dengan sebuah kata, semua orang yang percaya pada Yesus tidak akan binasa. Jadi bukan hanya satu bangsa saja, bukan hanya Kanada saja, bukan hanya Indonesia, tapi all nations. Semua orang percaya. Kita termasuk di dalamnya melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan tanggung jawab buat kita. Tapi yang saya percaya begini, cinta mula-mula pada Tuhan itu bukan waktu pertama kali saja kita terima Tuhan, tapi seterusnya sampai selama-lamanya. Saya menoleh ke belakang for 36 years lamanya. Saya merasa saya cinta Tuhan hari ini lebih daripada saat-saat kemarin. Hanya karena anugerah Tuhan tentunya. Saya percaya Tuhan suka berkati kita. Tapi saya yakin juga ikut Yesus kita harus bayar harga. Kita harus pikul salib. Kita harus sangkal diri kita. Kita harus mati bagi daging kita sendiri. Kita harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan berkati saudara. Sekali lagi, Roh Tuhan Allah ada pada kita. Tuhan mengurapi kita untuk sampaikan kabar baik. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau bicara soal. Kita mau berdoa. Thank you Jesus. Saya yang rindu untuk terima belas kasihan Tuhan. Yes, Lord. Katakan pada Tuhan saat ini, Tuhan, pakai hidupku, urapi aku Tuhan. Oh yes Lord. Tidak ada satu orang pun yang hebat, hanya Yesus yang hebat. Dan Yesus yang hebat itu Yesus yang full with compassion. Dia sedang tumpangkan tangannya atas kepala kita masing-masing. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Sebab itu jangan cinta kepada diri kita, cinta kepada Tuhan. Dan hidup buat Tuhan dan hidup buat orang lain. Supaya orang-orang boleh mengenal siapa Yesus Tuhan sesungguhnya. Oh Oh yes Lord. Haleluya, haleluya Jesus. Thank you Jesus. Terima dari Tuhan saudara. Terima impartasi kuasa Allah mengalir in the name of Jesus. Oh rapasyakaradakaraya. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Mengimpартasikan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Mau dalam nama Yesus. Impartasi penginjilan. Impartasi memberitakan nama Yesus Kristus. Belas kasihan Tuhan Kau curahkan Tuhan atas setiap kami. Kau yang tumpangkan tanganmu atas kepala kami dari depan sampai belakang. Tidak kecuali satu orang pun dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Kami terima hatimu jadi hati kami. Kami terima pikiranmu jadi pikiran kami. Kami terima keinginanmu jadi keinginan kami. In the name of Jesus. Oh rapasyakaradakaraya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Saudara yang rindu impartasi dari kuasa Tuhan. Yes. Saudara angkat tangan saudara, terima langsung dari Tuhan. Oh Papa Syakadakaraya. Thank you God. Receive in the name of Jesus. Receive. Oh Rabababababababa Syakaradadadada. Oh Rababa Syakaradadadadada. Oh Rababa Syakai. Receive in the name of Jesus. Oh thank you Holy Spirit. Oh Rabba Syakaraya. Sididikara Syakaraya. Oh Rabba Syakai. There's a fire right now in Jesus' mighty name. Would you receive? Korabasyakaraya. Yes. Yes Lord, we just want to impart right now. Dalam nama Yesus, terima urapan Allah, terima kuasa Allah. Ceritakan tentang kasih dan kuasa Tuhan buat mereka. They are going to open their heart in Jesus' mighty name.
Yes, Lord. Yes, receive right now. Oh, rapasata karadata. Yang saya tahu cuma ini. Setiap pagi istri saya, istri saya selalu bangun lebih cepat dari saya. Pagi-pagi dia sudah bangun, dia sudah bersyafaat untuk jiwa-jiwa. And I think that's the key. Itu kunci dari semuanya. Dia bangun pagi-pagi, sebelum saya sempat bangun, dia sudah bangun duluan. Dia sudah berdoa, Tuhan selamatkan, sudah begitu mulanya. Pagi-pagi bahasa roh berdoa buat jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Jadi rupanya orang siap. Prinsipnya begini sebenarnya. Kita takut kalau kita beritakan Injil, orang tolak kan? Benar gak sih? Benar gak sih? Tapi pernah gak kita pikirkan, setiap kali kita mau beritakan Injil pada seseorang, sebenarnya prinsipnya Tuhan sudah bekerja dulu dalam hidup orang itu. Bisa kita lihat seperti itu? Oke, di Alkitab ada sebuah cerita, sama cerita ini buat saudara. Pernah tahu Cornelius? Cornelius itu adalah seorang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi dia orang yang berbuat baik, dan Tuhan datang mau selamatkan dia. Tahu gak caranya Tuhan mau selamatkan dia kayak apa? Tuhan kirim malaikat pada Cornelius dan bilang begini, ada orang yang akan datang kepada kamu, cari orang itu. Orang itu namanya Petrus. Tahu lah Petrus kayak kita adalah Petrus-Petrusnya ini. Cornelius itu adalah orang-orang yang di luar sana. Tuhan sudah bilang buat mereka, akan datang Petrus kepada kamu. Oke, tahu gak di kronologisnya, Tuhan bicara dulu pada Cornelius, baru Tuhan bicara pada Petrus. Yang anehnya waktu Petrus disuruh pergi, Petrus gak mau loh. Gak maunya karena apa? Ini dia. Sementara masih ingat, Petrus tidak mau pergi kepada orang kafir, makanya harus ada apa? Harus ada layar turun dari atas 3 kali. Yang bunyinya adalah Petrus, potonglah dan makan, sembelihlah dan makanlah. Petrus bilang, belum ada yang najis masuk dalam mulutku. Berarti Petrus mau bersentuhan dengan hal yang dianggap najis. Jadi orang kafir. Tuhan bilang ini, apa yang kuanggap halal jangan kau bilang najis. Coba apa yang terjadi? Begitu Petrus 3 kali dapat penglihatan yang sama itu, di bawah ada 2 orang utusan Cornelius ketuk pintu rumahnya. Kemudian berkata begini, itu rumah Simon penyama kulit itu kan? Kemudian Petrus turun, kemudian Petrus tahu bahwa Tuhan mengutus dia ke rumah apa? Cornelius. Pertanyaannya, yang mana yang dipersiapkan lebih dahulu? Petrus atau Cornelius? Pikirkan hal tersebut. Jangan-jangan ada ribuan Cornelius ketemu dengan kita tiap hari. Ya kita takut bicara, takut ditolak. Padahal sebenarnya begini, Tuhan sudah siapkan mereka untuk kita. Hati yang perlu belas kasihan dan bersyafaat untuk mereka. Tuhan memberkati. Amin.